seberapa banyak panggung-panggung yang beliau mengatakan provokasi-provokasi dan juga adu domba, yang itu harus dihitung secara kejadian per kejadian. Karena yang disampaikan oleh Gus Wafi itu juga bantuan-bantuan kemanusiaan yang dilakukan secara kejadian per kejadian, bukan disamaratakan bahwa itu adalah bantuan kemanusiaan. Kalau antara bantuan kemanusiaan dengan tindakan provokatif, tentu saja itu 1 banding 1. Tetapi kalau menyodorkan data di Aceh, di Semeru, di mana lagi, itu berarti kejadian per kejadian. Maka bandingannya adalah berapa banyak panggung yang dimasuki oleh Habib Rizik. Berapa banyak? Coba dihitung. Banyakkan mana antara panggung yang dimasuki oleh Habib Rizik dengan tindakan-tindakan kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang sebuah video live streaming dari Robito Alawiyah. Momen ketika adanya perdebatan antara Guru Gembul dengan Gus Wafi. Ini sangat menarik dan menimbulkan kesimpulan yang sebenarnya sudah sangat mafhum di kalangan masyarakat, baik itu yang ahli agama maupun yang tidak ahli agama. Sangat mafhum kesimpulannya. Apa itu kesimpulannya? Ya, kalau saya membahasakan dari sudut pandang yang sederhana tentang manusia itu kan memiliki cinta gitu ya. Setiap manusia pasti memiliki sesuatu yang dicintai. Ketika beragama itu pun harus memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa perdebatan yang kemarin itu ada hubungannya dengan cinta? Karena kita bisa melihat bahwa posisi dari Gus Wafi yang merupakan salah satu dari Muhibbin ataupun salah satu yang membela dari klan Ba'alawi, entah seperti apapun Ba'alawi itu dihujat ataupun entah seperti apapun Ba'alawi itu digugat tentang keabsahan nasabnya, Gus Wafi selalu mengkanternya. Gus Wafi selalu membelanya dengan luar biasa. Maka saya mengambil kesimpulan bahwa ya salah satu contoh dari Muhibbin itu ya Gus Wafi gitu. Dan Muhibbin ini kan akarnya dari cinta, dari hub ya, yang artinya cinta. Ketika seseorang sudah jadi Muhibbin ataupun mencintai kepada sesuatu habaib semisal atau yang lainnya, itu hukumnya sama. Masyarakat itu kan selalu familiar dengan bahasa bahwa cinta itu buta. Cinta itu ya bisa mengubah suasana yang tadinya sebenarnya kucing, tapi dianggapnya rasanya rasa coklat. Ya itulah yang namanya cinta. Sehingga seperti apapun kelakuannya ketika kita sudah mencintai seseorang, semisal istri kita atau orang tua kita, walaupun ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang kita cintai, tetap kita akan tetap mencintai dan kita akan tetap membelanya. Kita akan tetap mendukungnya, walaupun ya mungkin adalah pendidikan-pendidikannya. Tetapi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada orang yang kita cintai. Begitu orang yang kita cintai itu melakukan kesalahan-kesalahan, tetap orang yang kita cintai akan berusaha untuk kita cintai. Karena cinta itu buta. Kan seperti itu ya. Kita bisa melihatlah dalam realitas sosial bagaimana cara kerja cinta itu. Ketika seseorang, semisal seorang laki-laki dengan perempuan sudah cinta gitu, sebenarnya kalau secara logika, semisal si perempuannya itu sebenarnya akhlaknya seperti ini, memiliki akhlak-akhlak yang ya katakanlah tidak baik gitu ya. Tetapi karena sudah cinta, maka kesalahan-kesalahan itu ya akan selalu dimaafkan. Karena itulah salah satu dari ekspresi dari cinta. Dan Muhibbin ini repotnya ada di posisi ini. Karena Muhibbin ini kan ya dasarnya bukan rasional. Muhibbin ini dasarnya bukan pengetahuan ataupun penelitian yang mendalam, bukan analisis yang tajam. Muhibbin itu dasarnya adalah cinta. Maka ketika kita berbicara dengan Muhibbin,
kok Habaib ini masih banyak muhibinnya walaupun sudah bla 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 gitu ya. Mengapa muhibin ini seperti ini? Ya memang karena landasannya bukan rasional. Landasannya itu ya cinta gitu. Cinta, ya makanya cinta itu sebenarnya di satu sisi merupakan salah satu perangkat bagi manusia untuk bisa mengenal sesuatu yang di luar batas. Seperti contohnya adalah kalau kita berbicara tentang tasawuf, maka posisi yang paling tinggi itu adalah mahabbah. Posisi yang paling tinggi itu adalah cinta. Tetapi cinta kepada siapa? Tentu saja. Kalau kita berbicara tentang tasawuf, itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu adalah posisi tertinggi dari tingkatan yang dimiliki oleh manusia ketika berbicara tentang hakikat. Itu cinta. Maka cinta ini bukan hal yang sederhana. Cinta ini sesuatu yang luar biasa dan memiliki konsekuensi-konsekuensi yang ya mau nggak mau kita harus menerimanya. Muhibin seperti demikian, seperti Gus Wafi, seperti muhibin-muhibin yang lain. Entah sesalah apapun Habib Bahar, entah sesalah apapun Habib Rizik, tetap akan selalu dibela. Karena itu adalah prinsip dari cinta. Ya, muhibin ya, prinsip dari muhibin. Ya seperti itu. Maka sebenarnya cinta ini kalau ditempatkan kepada sesuatu yang pantas, benar gitu ya, itu menjadi sesuatu yang selaras dan indah. Tetapi kalau cinta ini kebetulan berada di posisi yang katakanlah tidak benar, maka ini akan menjadi bumerang. Contohnya ketika kita sudah mencintai seseorang, laki-laki atau perempuan dalam hubungan rumah tangga, kalau orang yang kita cintai itu kebetulan baik, maka rumah tangganya akan harmonis. Namun sebaliknya, ketika orang yang kita cintai itu tidak baik, maka rumah tangganya ini seperti neraka. Dia mau keluar dari rumah tangga nggak bisa karena sudah cinta, dia bertahan, ya rumah tangganya seperti demikian. Karena kelakuan-kelakuannya ya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itulah konsekuensi cinta dan ya muhibin itu seperti itu. Dan jangan salahkan muhibin karena itu konsekuensi dari rasa cinta yang mungkin katakanlah tidak tepat lah kalau rasa cinta itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak tepat. Tetapi kan yang namanya kehidupan itu adalah pilihan. Dia bebas mau mencintai siapa, dia bebas. Dan seperti apapun dan kepada siapapun cinta itu ditujukan, tentu saja ini juga merupakan salah satu takdiran dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita bahwa jangan pernah main-main dengan cinta. Jangan pernah main-main dengan yang namanya menjadi muhibin. Karena cinta ini membawa konsekuensi-konsekuensi. Makanya ya jangan pernah bermain-main dengan yang namanya cinta. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari kita simak beberapa perdebatan antara Gus Wafi dengan Guru Gembul terlebih dahulu. Kemudian Habib Rizik banyak melakukan kisruh. Nah ini yang saya katakan, Habib Rizik ketika dikatakan banyak membuat kisruh atau radikal, ini banyak statement dari banyak orang Islam ya. Bukan hanya orang Islam sebenarnya, orang kafir juga banyak. Karena dia Habib sehingga mereka takut mengkritik. Nah ini yang saya katakan di awal, orang yang berbuat baik 10 kali dan berbuat jahat 1 kali biasanya cenderung 1 kali yang akan terus dibahas. Dan ketika pembahasan itu sudah ada di media sosial dan berkali-kali, akan ada statement itu sebuah kebenaran. Kenapa kok tidak pernah ditampilkan Habib Rizik yang 4 bulan nginep di tenda saat tsunami di Aceh? Coba tanyakan kepada orang Aceh, kenapa itu tidak pernah ditampilkan? Kenapa ketika bencana di Gunung Semeru bisa saya datang ke sana, saya ada teman-teman yang sampai sekarang melihat dengan mata kepala FPI saudara banyak menyumbangkan dan banyak bencana-bencana yang saya catat. Mereka ada di sana. Kenapa itu tidak pernah ditampilkan? Kok seolah-olah jeleknya saja yang dibahas? Padahal sejauh ini yang saya tahu, Pak Guru ya, yang saya tahu, beliau itu oke lah, mungkin dengan gayanya beliau kasar, kita tidak setuju, oke. Tapi yang saya tahu, beliau itu mengkritik apa? Tempat remang-remang.
kezoliman, korupsi. Sama, saya kira beberapa tema sama dengan Pak Guru sebenarnya. Tetapi mungkin karena beliau Habib dan memang banyak media yang kontra, sehingga yang ditampilkan jelek terus. Dan itu menjadi sebuah kebenaran bagi sebagian orang. Itu yang mungkin perlu saya tanggapi. Ada yang mau ditanggapi Pak Guru? Saya meminta sebelumnya, biar kita tetap tidak berdebat kusir dan sebagainya, saya minta sekali lagi, ini mah kita nggak mungkin mereaksi sebuah fenomena dengan kata-kata. Jadi kita nggak mungkin membantah sebuah realitas dengan kata-kata. Jadi kalau misalkan tadi dikatakan bahwa kok yang jelek-jeleknya aja yang tampil, ini bukan soal 5 baik 1 salah kemudian yang diperhatikan yang salah, bukan. Sebenarnya masyarakat melihat apa yang terjadi paling aktual gitu. Jadi kalau misalkan Pak Habib Rizik dalam konteks ini yang paling aktualnya itu justru adalah yang baik-baiknya, maka masyarakat pun akan berbalik. Jadi sebenarnya bukan soal banyak atau sedikit, tetapi yang paling aktual secara psikologis seperti itu. Tapi sekali lagi, oke, demikian ya cuplikan videonya ketika Gus Wafi berdebat dengan Guru Gembul terkait dengan Habib Rizik. Karena kita tahu di masyarakat seperti apa Habib Rizik itu ketika berceramah yang provokatif, yang adu domba, yang bagaimana pandangan-pandangannya kepada Gus Dur, itu luar biasa sekali Habib Rizik itu. Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang sahabat Umar bin Khattab ketika mendapatkan kabar tentang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ini ketika mengabarkan kabar Isra Mi'raj ini kepada masyarakat Quraisy, tentu saja orang-orang kafir Quraisy itu menganggap Nabi Muhammad itu sebagai orang gila. Mengapa? Karena bagaimana mungkin ada suatu peristiwa seperti yang diceritakan dalam Isra Mi'raj, namun ketika dinalar secara logika, ini tidak logis. Bagaimana mungkin seorang yang tinggalnya di Mekah melakukan perjalanan sampai ke Palestina, sampai ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Ini kan secara rasional tidak rasional. Oleh karena itu, masyarakat Quraisy itu mencaci maki Nabi Muhammad sedemikian rupa bahwa Nabi Muhammad ini sudah tidak normal akal pikirannya. Namun sahabat Umar yang pada waktu itu sudah masuk Islam, dan sahabat Umar ini merupakan salah satu orang yang sangat rasional. Namun ketika berbicara tentang Nabi Muhammad, ketika mendengar kabar tentang Isra Mi'raj ini, nah sahabat Umar ini berkata, ketika ada informasi ataupun ada wahyu yang itu disampaikan kepada Rasulullah, maka entah rasional ataupun tidak rasional, saya akan tetap mempercayainya, saya akan tetap mengimaninya. Itu jawaban dari sahabat Umar radhiyallahu an. Ini merupakan salah satu kisah yang menunjukkan bagaimana cinta itu bekerja. Cinta itu nggak butuh logika apakah rasional atau tidak. Cinta itu nggak butuh datanya benar atau tidak. Cinta itu nggak butuh penelitian, apakah fakta atau hanya hoax. Karena kalau sudah cinta, itu resikonya adalah percaya. Kalau sudah percaya, sudah pasti benar. Itulah bentuk ekspresi dari cinta. Yang kebetulan memang cintanya ya ditujukan kepada sesuatu yang memang itu benar. Kalau kita berbicara tentang agama, ketika kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, entah itu rasional ataupun tidak, kita harus percaya karena itu adalah konsekuensi dari cinta. Dan ya ketika muhibbin, itu pun konsekuensinya memiliki konsekuensi yang sama terhadap para habaib. Apakah perjalanan habaib yang dikatakan oleh habaib itu benar atau salah? Ketika sudah cinta kepada habaib, ya rasional itu jadi nggak penting, data itu jadi nggak penting, karena dasarnya sudah cinta. Nah, selanjutnya berkaitan dengan video yang tadi sudah kita tayangkan ya,
ketika memperdebatkan tentang Habib Rizik. Gus Wafi mengatakan bahwa ya Habib Rizik itu kan seorang habaib yang sepengetahuan dari Gus Wafi itu merupakan salah satu sosok yang luar biasa, yang masyarakat tahu itu kejelekan-kejelekannya Habib Rizik, yang provokatif, yang kalau ceramah itu selalu ginilah, selalu gitulah. Tetapi di sisi yang lain itu juga memiliki kebaikan-kebaikan. Ketika di Aceh, ketika di Semeru, ketika di dalam bencana-bencana alam, Habib Rizik beserta FPI seringkali ikut terlibat. Oke, dari sini kita bisa memahami bahwa yang namanya manusia itu memiliki dua sisi, itu sudah pasti. Sisi yang baik dan juga sisi yang buruk. Itu suatu fakta dan realita yang tidak boleh kita ingkari. Tidak ada manusia yang sempurna sesempurna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Kalau ada manusia yang sempurna melebihi Rasulullah, itu ya itu salah satu bentuk ketidaksempurnaan dia yang sombong, gitu. Makanya kalau kita berbicara tentang manusia, ya tentu saja semua orang itu memiliki sisi baik dan juga sisi buruk. Namun yang analogi yang menurut saya itu kurang tepat adalah ketika Gus Wafi mengatakan 10 kebaikannya Habib Rizik dan 1 kejelekannya Habib Rizik. Itu yang diketahui oleh masyarakat adalah 1 kejelekannya Habib Rizik. Sementara yang 10 kebaikannya masyarakat seolah-olah buta terhadap kebaikan-kebaikannya Habib Rizik. Oke, kalau data ini yang disodorkan, kita perlu menganalisisnya lebih lanjut. Apakah memang benar 10 itu kebaikan dan juga 1 keburukan? Kalau kita berbicara tentang ya narasi-narasi lah ya, mungkin iyalah Habib Rizik itu sosok yang luar biasa yang memiliki kepedulian terhadap manusia. Ketika ada bencana alam itu ya respect, itu membantu dengan ikhlas, membantu dengan semangat gitu. Namun ketika dihitung apakah bantuan yang dilakukan oleh beliau dengan provokasi-provokasi yang dilakukan oleh beliau itu lebih banyak yang mana? Ngitungnya jangan hanya 1 kata provokasi saja, tetapi seberapa banyak panggung yang dimasuki oleh beliau. Seberapa banyak panggung-panggung yang beliau mengatakan provokasi-provokasi dan juga adu domba, yang itu harus dihitung secara kejadian per kejadian. Karena yang disampaikan oleh Gus Wafi itu juga bantuan-bantuan kemanusiaan yang dilakukan secara kejadian per kejadian. Bukan disamaratakan bahwa itu adalah bantuan kemanusiaan. Kalau antara bantuan kemanusiaan dengan tindakan provokatif, tentu saja itu 1 banding 1. Tetapi kalau menyodorkan data di Aceh, di Semeru, di mana lagi, itu berarti kejadian per kejadian. Maka bandingannya adalah berapa banyak panggung yang dimasuki oleh Habib Rizik. Berapa banyak? Coba dihitung. Banyakan mana antara panggung yang dimasuki oleh Habib Rizik dengan tindakan-tindakan kemanusiaan. Contohnya bantuan seperti tsunami di Aceh dan lain sebagainya. Banyakan yang mana? Banyak panggungnya. Oleh karena itu, ya apakah fair dikatakan bahwa 10 banding 1, yang 10 itu kebaikan, yang 1 itu keburukan? Jangan-jangan kebalik ini. Yang 10 itu keburukan, yang 1 itu kebaikan. Namun kita juga tetap harus menghargai kebaikan-kebaikan apa yang sudah dilakukan oleh seseorang. Kita tidak boleh mengingkari itu. Tapi keburukan-keburukannya pun kita juga tidak boleh mengingkarinya. Semuanya harus ditempatkan pada proporsinya masing-masing. Mungkin dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.